Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis biaya, volume, laba sebagai alat perencanaan manajerial. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Puput Artika, yang kedua Ega Priyantika Wiharto, yang ketiga Silky Rizidayana, dan yang terakhir yaitu Dinianti Ayu Ardani. Langsung saja, yang pertama yaitu titik impas dalam unit dan penjualan dalam dolar. Apa itu titik impas? Titik impas atau break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau titik saat laba sama dengan 0. Untuk meraih tolak ukur yang penting seperti titik impas, maka perusahaan-perusahaan menggunakan analisis CVP. CVP sendiri adalah alat yang sangat baik untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Bahkan, CVP adalah salah satu alat yang paling adaptif dan paling luas penerapannya yang digunakan oleh akuntan manajerial untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan yang baik. Analisis CVP dapat mengarahkan banyak permasalahan lainnya, termasuk yang pertama, jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh titik impas. Yang kedua yaitu pengaruh dari pengurangan biaya tetap pada titik impas. Dan yang ketiga yaitu pengaruh dari peningkatan harga atas laba. Analisis CVP juga mempermudah para manajer dalam melakukan analisis sensitivitas dengan meneliti dampak dari beberapa tingkatan harga atau biaya terhadap laba. Karena analisis CVP memperlihatkan bagaimana pendapatan, beban, dan laba berperilaku saat volume berubah. Analisis CVP biasanya dimulai dengan mencari titik impas perusahaan dalam unit yang terjual. Menggunakan laba operasi dalam analisis biaya volume laba. Rumus laba operasi sendiri yaitu total pendapatan dikurangi total beban. Untuk laporan laba rugi, beban dikelompokkan berdasarkan fungsi yaitu fungsi produksi atau penyedia jasa, fungsi penjualan, dan fungsi administrasi. Biaya mengacu pada seluruh biaya pada suatu perusahaan produksi, penjualan, dan administrasi. Biaya variabel adalah seluruh biaya yang meningkat saat lebih banyak unit yang terjual, yang terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan biaya penjualan dan administrasi variabel. Demikian pula, biaya tetap terdiri atas overhead tetap dan beban penjualan dan administrasi tetap. Format laporan laba rugi yang berdasarkan atas pemisahan biaya menjadi komponen tetap dan variabel disebut dengan laporan laba rugi margin kontribusi. Laporan laba rugi margin kontribusi antara lain penjualan dikurangi dengan total biaya variabel akan menjadi total margin kontribusi. Kemudian dikurangi dengan total biaya tetap, maka akan memperoleh laba operasi. Margin kontribusi atau contribution margin sendiri adalah selisih antara penjualan dan beban variabel. Margin kontribusi adalah jumlah dari pendapatan yang tersisa setelah seluruh beban variabel terpenuhi yang dapat digunakan untuk kontribusi ke beban tetap dan laba operasi. Margin kontribusi dapat dihitung secara total atau per unit. Menyusun laporan laba rugi, margin kontribusi membantu manajer memahami jumlah yang dikontribusikan ke laba oleh penjualan yang lebih tinggi atau rendah. Memisahkan biaya tetap membuat para manajer dengan mudah menghitung laba pada kuantitas penjualan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu titik impas dalam audit. Persamaan laba operasi adalah
laba operasi sama dengan penjualan dikurangi total beban variabel dikurangi total beban tetap. Secara spesifik, pendapatan penjualan sama dengan harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit yang terjual. Dan total biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit dikalikan jumlah unit yang terjual. Oleh karena itu, persamaan laba menjadi laba operasi sama dengan harga kali jumlah unit yang terjual dikurangi biaya variabel per unit kali jumlah unit yang terjual dikurangi total biaya tetap. Persamaan laba operasi dapat disusun ulang sebagai berikut untuk memperhatikan jumlah unit pada titik imbas. Titik imbas dalam unit sama dengan total biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel per unit. Dengan kata lain, titik imbas dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Jadi, jika sebuah perusahaan menjual produknya dalam jumlah unit, sehingga menghasilkan margin contribution yang harga cukup untuk menutup biaya tetap, perusahaan akan memperoleh laba operasi sebesar 0 dan perusahaan berada pada titik impas. Selanjutnya yaitu titik impas dalam nilai penjualan. Ukuran unit yang terjual dapat dikonversi melalui ukuran pendapatan penjualan dengan mengalihkan harga jual per unit dengan unit yang terjual. Pendapatan penjualan sama dengan harga dikali unit terjual. Rasio biaya variabel adalah proporsi dari setiap dolar penjualan yang harus digunakan untuk menutupi biaya variabel. Rasio biaya variabel dapat dihitung dengan menggunakan data dalam total atau unit. Rasio biaya variabel sama dengan total biaya variabel dibagi penjualan. Itu adalah rumus untuk menggunakan data dalam total. Kemudian menggunakan data dalam unit dapat dihitung dengan rumus rasio biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual. Rasio margin kontribusi adalah proporsi dari penjualan dalam dolar yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan memberikan laba. Rasio biaya variabel menunjukkan kepada manajer mengenai besarnya proporsi dari setiap dolar penjualan yang akan menutupi biaya variabel. Rumus rasio margin kontribusi dalam total sama dengan total margin kontribusi dibagi dengan penjualan, atau untuk rasio margin kontribusi dalam unit sama dengan margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual. Selanjutnya, bagaimana biaya-biaya tetap terkait dengan rasio biaya variabel dan rasio margin berkontribusi? Jawabannya, karena total margin kontribusi adalah pendapatan yang tersisa setelah total biaya variabel tertutupi. Total margin berkontribusi pastinya adalah pendapatan yang tersedia untuk menutupi biaya-biaya tetap dan berkontribusi terhadap laba. Pertanyaan kedua, bagaimanakah hubungan dari biaya tetap ke margin kontribusi mempengaruhi laba operasi? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, biaya tetap sama dengan margin kontribusi, laba operasi adalah 0, perusahaan berada pada titik impas. Yang kedua yaitu biaya tetap lebih rendah dari margin kontribusi, laba operasi lebih besar dari 0, dan perusahaan memperoleh laba. Dan yang terakhir yaitu biaya tetap lebih besar dari margin kontribusi, laba operasi kurang dari 0, dan perusahaan menderita kerugian. Selanjutnya, menghitung titik impas dalam nilai penjualan dalam dolar. Salah satu cara menghitung titik impas dalam pendapatan penjualan adalah dengan mengalihkan titik impas dalam unit dengan harga jual per unitnya. Titik impas dalam nilai penjualan sama dengan total beban tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Baik, yang selanjutnya adalah unit dan penjualan dalam dolar yang dibutuhkan untuk meraih target laba.
Tujuan dari kita mempelajari topik ini adalah untuk menentukan jumlah unit yang harus terjual dan jumlah pendapatan yang diperlukan untuk memperoleh laba yang telah ditentukan. Unit yang harus terjual untuk meraih target laba. Persamaan yang digunakan dalam analisis titik impas dapat disesuaikan untuk menemukan jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh target laba. Dengan cara menambahkan jumlah target laba ke biaya tetap. Ingat bahwa persamaan untuk laba operasi itu adalah harga dikalikan jumlah unit yang terjual, kemudian dikurangi dengan biaya variabel per unit dikalikan dengan jumlah unit yang terjual dikurangi dengan biaya tetap. Yang harus dihitung terlebih dahulu adalah harga dikali jumlah unit yang terjual dan biaya variabel per unit dikalikan jumlah unit yang terjual. Habis itu, hasil dari harga dikalikan jumlah unit yang terjual dikurangi dengan hasil dari biaya variabel per unit dikalikan jumlah unit yang terjual dan dikurangi dengan biaya tetap, maka akan memperoleh laba operasi. Untuk memperoleh laba operasi yang positif, ganti istilah laba operasi dengan target laba. Kemudian, persamaan laba operasi dapat digunakan untuk menemukan jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh target laba. Namun, lebih tepat dengan menyesuaikan persamaan titik impas dalam unit dengan menambahkan target laba ke biaya tetap. Penyesuaian tersebut menghasilkan persamaan sebagai berikut. Jumlah unit untuk memperoleh target laba sama dengan total biaya tetap ditambah dengan target laba dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Selanjutnya, menghitung jumlah unit yang terjual untuk memperoleh target laba operasi. Mengapa kita harus susah-susah menghitung jumlah unit yang terjual untuk memperoleh target laba operasi? Karena jumlah unit yang diperlukan untuk memperoleh target laba operasi membuat para manajer beralih dari sebuah titik yang menghasilkan laba nol ke sebuah titik yang memberikan laba positif tertentu. Hal ini dapat dirumuskan dengan jumlah unit sama dengan target laba ditambah dengan total biaya tetap, kemudian dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Sedangkan cara lain untuk mengetahui jumlah unit yang harus terjual agar dapat mencapai target laba operasi yaitu dengan menggunakan titik impas. Karena titik impas telah dihitung, maka jumlah unit yang harus terjual untuk menghasilkan laba operasi dapat dihitung dengan membagi target laba dengan margin kontribusi per unit dan menambahkan hasilnya ke volume titik impas. Berikut rumusnya. Jumlah unit untuk target laba sama dengan target laba dibagi dengan margin kontribusi per unit ditambah dengan volume titik impas. Secara umum, dengan asumsi bahwa biaya tetapnya tidak berubah, pengaruh pada laba perusahaan yang dihasilkan dari perubahan dalam jumlah unit yang terjual dapat dinilai dengan mengalihkan margin kontribusi per unit dengan perubahan dalam unit yang terjual. Hal ini dapat dirumuskan dengan perubahan laba operasi sama dengan margin kontribusi per unit dikalikan dengan perubahan dalam unit yang terjual. Selanjutnya adalah pendapatan penjualan untuk meraih target laba. Dalam materi ini, persamaannya adalah penjualan dalam dolar untuk memperoleh target laba sama dengan total biaya tetap ditambah dengan target laba dibagi oleh rasio margin kontribusi. Selanjutnya adalah menghitung penjualan yang dibutuhkan untuk memperoleh target laba. Mengapa kita mempelajari
topik ini karena besarnya penjualan yang dibutuhkan agar dapat mencapai target laba operasi membuat para manajer bergerak dari titik yang menghasilkan laba nol ke titik yang menghasilkan laba positif tertentu. Para manajer tentu menyadari mudahnya untuk menggunakan penjualan aktual pada setiap titik dalam suatu waktu untuk menentukan seberapa dekat atau jauh dari titik impas. Dari sini kita dapat mengetahui rasio margin kontribusi, yaitu sama dengan harga jual dikurangi biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual. Dan untuk penjualannya dirumuskan dengan target laba ditambah dengan total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Jika penjualan yang dihasilkan berada di atas titik impas, rasio margin kontribusi adalah rasio laba. Jadi, rasio tersebut mewakili proporsi dari setiap penjualan yang menjadi laba. Secara umum, dengan asumsi bahwa biaya tetapnya tidak berubah, rasio margin kontribusi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh perubahan dalam pendapatan penjualan terhadap laba. Nah, untuk memperoleh total perubahan laba akibat adanya perubahan dalam pendapatan, kalikan rasio margin kontribusi dengan perubahan dalam penjualan, yaitu dapat digambarkan sebagai berikut. Perubahan laba sama dengan rasio margin kontribusi dikalikan dengan perubahan penjualan. Grafik hubungan biaya volume laba. Penyajian grafis dari hubungan CVP dapat membantu para manajer untuk mengetahui lebih jelas mengenai perbedaan antara biaya variabel dan pendapatan. Penyajian grafis juga mempercepat para manajer dalam memahami pengaruh dari kenaikan atau penurunan dalam penjualan terhadap titik impas. Terdapat dua grafik yang paling mendasar, yaitu grafik volume laba dan grafik laba volume biaya. Yang pertama, grafik laba volume. Grafik laba volume menggambarkan secara visual hubungan antara laba dan unit yang terjual. Grafik laba volume adalah grafik dari persamaan laba operasi, yaitu laba operasi sama dengan harga jual kali unit terjual dikurangi biaya variabel per unit kali unit terjual dikurangi total biaya tetap. Misal, Tyson Company memproduksi satu jenis produk dengan data biaya dan harga sebagai berikut. Total biaya tetap $100, biaya variabel per unit $5, harga jual per unit $10. Dengan menggunakan data tersebut, laba operasi dapat dinyatakan sebagai berikut. Laba operasi sama dengan $10 kali unit dikurangi $5 kali unit kurangi $100. Sama dengan $5 kali unit kurangi $100. Kemudian yang kedua, grafik biaya volume laba. Grafik biaya volume laba memperlihatkan hubungan di antara biaya, volume, dan laba dengan menggambarkan garis total pendapatan dan garis total biaya pada grafik. Kedua garis tersebut diwakili oleh dua persamaan berikut, yaitu pendapatan sama dengan harga jual per unit kali jumlah unit. Kemudian total biaya sama dengan biaya variabel per unit kali jumlah unit plus biaya tetap. Dengan menggunakan contoh dari Tyson Company, persamaan pendapatan dan biaya adalah pendapatan sama dengan $10 kali jumlah unit, total biaya sama dengan $5 kali jumlah unit plus $100. Kemudian, asumsi-asumsi analisis biaya volume laba. Grafik volume laba dan grafik biaya volume laba bergantung pada beberapa asumsi penting. Beberapa asumsi tersebut adalah, yang pertama, terdapat fungsi biaya dan pendapatan yang linear yang dapat ditentukan dan tetap konstan pada kisaran yang relevan. Yang kedua, harga jual dan biaya-biaya diketahui dengan pasti. Yang ketiga, jumlah unit yang diproduksi adalah jumlah unit yang dijual, tidak ada persediaan barang jadi. Yang keempat, bauran penjualan diketahui dengan pasti untuk situasi titik impas untuk lebih dari satu jenis produk. Analisis produk lebih dari satu atau analisis CVP. Analisis produk lebih dari satu adalah
Teknik akuntansi yang digunakan untuk membantu mengidentifikasikan pengaruh volume penjualan dan biaya produk terhadap laba operasi bisnis. Biaya produk di sini dapat berupa biaya tetap dan juga biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan. Volume adalah jumlah produk yang dijual, sedangkan profit atau laba adalah jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan produk setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan produk tersebut. Analisis CVP ini merupakan jenis analisis yang sering digunakan oleh perusahaan untuk menentukan titik impas atau break-even point dalam perusahaannya. Selanjutnya, ada manfaat analisis produk lebih dari satu atau analisis CVP. Yang pertama adalah memberikan pemahaman yang jelas dan sederhana tentang tingkat penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik impas. Yang kedua adalah membantu manajemen untuk memahami perbedaan biaya pada berbagai tingkat volume produksi atau penjualan. Analisis CVP membantu pengambil keputusan dalam memperkirakan biaya dan laba yang diakibatkan oleh perubahan volume. Yang ketiga adalah membantu manajemen untuk menganalisis kelangsungan sebuah bisnis, apakah lebih baik memberhentikan aktivitas bisnisnya atau melanjutkan bisnis tersebut dengan rugi pada masa-masa yang sulit. Hal ini dikarenakan analisis CVP ini dengan jelas membagi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang terakhir adalah menganalisis pengaruh perubahan dalam biaya tetap dan variabel untuk membantu manajemen menentukan tingkat produksi yang optimal. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan dalam analisis CVP. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang souvenir pernikahan melakukan rencana investasi sebesar 5 juta. Lalu, pihak manajemen perusahaan menginginkan laba yang diperoleh adalah sebesar 15% atau 750.000 tiap tahunnya. Jika biaya tetap setiap tahunnya adalah 750.000 dan biaya variabelnya adalah 20 unit barang, tahun lalu perusahaan ini bisa memproduksi dan menjual sebanyak 50.000 unit barang dengan harga 30 setiap unit. Lalu, bagaimana caranya pihak manajemen perusahaan dapat mencapai target laba sebesar 15% dari investasi? Penyelesaiannya adalah yang pertama, mengurangi biaya tetap. Persamaan yang digunakan adalah laba sama dengan harga jual kali kuantiti dikurangi total biaya tetap dikurangi biaya variabel atau unit dikali kuantiti. Dari persamaan tersebut, maka 750.000 sama dengan 1.500 dikali 2.000 dikurangi total biaya tetap dikurangi 800 kali 2.000. 750.000 sama dengan 3.000 kurangi total biaya tetap dikurangi 1.600.000. Total biaya tetap sama dengan 3 juta dikurangi 1.600.000 dikurangi 750.000. Total biaya tetap adalah 650.000. Dari perhitungan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk mencapai laba 15%, perusahaan harus mengurangi biaya tetapnya sebesar 100.000 dari biaya tetap awal, yaitu 750.000 dikurangi 650.000 sama dengan 100.000. Penyelesaian yang kedua yaitu mengurangi biaya variabel. Mengurangi biaya variabel, persamaan yang digunakan pun tetap sama dengan persamaan sebelumnya, yaitu laba sama dengan harga jual kali kuantiti dikurangi total biaya tetap dikurangi biaya variabel kali kuantiti. Jika diterapkan, maka 750.000 sama dengan 1.500 dikali 2.000 dikurangi 750.000 atau biaya variabel per unit dikali 2.000. 750.000 sama dengan 3 juta dikurangi 750.000. Biaya variabel per unit dikali 2.000 sama dengan 1.500.000.
biaya variabel per unit sama dengan 1.500.000 dibagi 2.000 sama dengan 750. Dengan demikian, jika ingin mencapai keuntungan sebesar 15%, maka biaya tetap harus berkurang sebanyak 50 menjadi 750 per unit. Penyelesaian yang ketiga yaitu meningkatkan harga jual per unit barang. Meningkatkan harga jual per unit barang, persamaan yang digunakan pun masih sama, yaitu laba sama dengan harga jual dikali kuantiti dikurangi total biaya tetap dikurangi biaya variabel dikali kuantiti. Jika diterapkan, maka 750.000 sama dengan harga jual dikali 2.000 dikurangi 750.000 dikurangi 750 kali 2.000. 750.000 sama dengan harga jual dikali 2.000 dikurangi 750.000 dikurangi 150.000. Harga jual dikali 2.000 sama dengan 750.000 ditambah 750.000 ditambah 150.000. Harga jual dikali 2.000 sama dengan 1.650.000. Harga jual sama dengan 1.650.000 dibagi 2.000 sama dengan 825. Dengan demikian, jika ingin mencapai keuntungan sebesar 15%, maka harga jual bisa dinaikkan sebesar 50 menjadi 1.550. Penyelesaian yang terakhir yaitu meningkatkan volume penjualan produk. Cara ini masih menggunakan persamaan yang sama dengan sebelumnya, yaitu laba sama dengan harga jual kali kuantiti dikurangi total biaya tetap dikurangi biaya variabel kali kuantiti. Jika diterapkan adalah 750.000 sama dengan 1.500 kali Q dikurangi 750.000 dikurangi 800 kali Q. 750.000 sama dengan 1.500 Q kurangi 750.000 dikurangi 800 Q. 750.000 dikurangi 700 Q kurangi 750.000 Q sama dengan 2.143 unit. Dengan demikian, jika ingin mencapai keuntungan sebesar 15%, maka volume penjualan harus dinaikkan sebanyak 143 unit dari volume penjualan sebelumnya menjadi 2.143 unit barang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis biaya, volume, laba, dan risiko serta ketidakpastian. Mengapa kita mempelajari materi ini? Materi ini bertujuan agar kita dapat menjelaskan pengaruh dari risiko, ketidakpastian, dan perubahan variabel-variabel pada analisis biaya, volume, dan laba. Nah, karena perusahaan-perusahaan beroperasi dalam dunia yang dinamis, perusahaan-perusahaan tersebut harus mengetahui perubahan dalam harga jual, biaya-biaya variabel, dan biaya-biaya tetap. Perusahaan harus memperhitungkan pengaruh dari risiko dan ketidakpastian. Titik impas dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam harga jual, margin kontribusi per unit, dan biaya tetap. Para manajer dapat menggunakan analisis CVP atau Cost Volume Profit untuk menangani risiko dan ketidakpastian. Berdasarkan bauran penjualan tertentu, analisis CVP dapat digunakan seakan-akan perusahaan hanya menjual satu jenis produk saja. Namun, saat harga suatu produk berubah, bauran penjualan dapat terpengaruh karena para konsumen mungkin akan membeli produk tersebut lebih banyak atau mengurangi pembelian. Di sini kita harus ingat bahwa bauran penjualan yang baru akan memengaruhi jumlah unit dari setiap produk yang harus terjual agar memperoleh target laba yang diinginkan. Jika bauran penjualan untuk periode yang akan datang tidak pasti, mungkin perlu untuk melihat pada beberapa bauran yang berbeda-beda. Dengan cara ini, seorang manajer akan memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai hasil-hasil yang mungkin dihadapi oleh perusahaan.
Kemudian, memperkenalkan risiko dan ketidakpastian. Asumsi penting dari analisis CVP adalah harga dan biaya-biaya diketahui dengan pasti. Asumsi ini jarang sekali akurat. Risiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimanapun juga harus dihadapi. Secara formal, risiko berbeda dari ketidakpastian, di mana risiko adalah distribusi probabilitas dari variabel-variabel yang diketahui, sedangkan ketidakpastian tidak diketahui distribusi probabilitasnya. Namun, untuk kepentingan analisis CVP, istilah risiko dan ketidakpastian digunakan secara bergantian. Dalam topik ini, kita akan mempelajari bagaimana para manajer menghadapi risiko dan ketidakpastian. Nah, di sini ada beberapa jenis metode. Yang pertama, tentu saja manajemen harus sadar akan sifat ketidakpastian dari masa depan, harga, biaya, dan kualitas. Selanjutnya, para manajer bergerak dari pertimbangan akan titik impas ke apa yang disebut dengan break-even band. Dengan kata lain, berdasarkan sifat data yang tidak pasti, mungkin sebuah perusahaan dapat mencapai titik impas saat 1.800 sampai 2.000 unit terjual, bukan pada perkiraan akan mencapai titik impas pada 1.900 unit. Dan berikutnya, para manajer dapat melakukan analisis sensitivitas atau analisis what if. Dalam contoh ini, program spreadsheet sangat membantu karena para manajer dapat menentukan hubungan titik impas atau target laba dan kemudian melakukan pengecekan untuk melihat pengaruh dari biaya-biaya dan harga jual yang berbeda-beda atas kuantitas yang terjual. Dua konsep yang berguna bagi manajemen adalah margin of safety dan operating leverage. Kedua konsep ini dapat dianggap sebagai ukuran-ukuran risiko. Setiap konsep membutuhkan pengetahuan tentang biaya-biaya tetap dan variabel. Yang pertama, kita akan bahas mengenai margin of safety. Margin of safety adalah jumlah unit yang terjual atau pendapatan yang diperoleh di atas volume titik impas. Margin of safety dapat dirumuskan dengan penjualan ditambah dengan penjualan titik impas. Pendapatan penjualan margin of safety juga dapat dinyatakan sebagai persentase dari total penjualan dalam dolar yang beberapa manajer menyebutnya sebagai rasio margin of safety. Mengapa kita perlu menghitung margin of safety di sebuah perusahaan? Karena margin of safety menjelaskan kepada perusahaan berapa jumlah di atas atau di bawah titik impas. Semakin besar margin of safety, semakin jauh dari titik impas dan semakin rendah risiko perusahaan akan memperoleh kerugian dibandingkan dengan laba. Margin of safety sendiri dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari risiko. Selalu ada kejadian yang tidak diketahui saat rencana dibuat, yang dapat menurunkan penjualan di bawah tingkatan awal yang diharapkan. Dalam kejadian di mana penjualan turun, risiko mengalami kerugian berkurang jika margin of safety yang diharapkan besar dibandingkan dengan jika margin of safety kecil. Para manajer yang menghadapi margin of safety yang rendah mungkin harus mempertimbangkan tindakan-tindakan untuk meningkatkan penjualan atau menurunkan biaya. Langkah-langkah tersebut akan meningkatkan margin of safety dan menurunkan risiko terjadinya kerugian. Yang kedua adalah operating leverage. Pada dasarnya, leverage menggandakan usaha yang dilakukan untuk bekerja lebih banyak. Semakin besar muatan yang dipindahkan oleh sejumlah usaha tertentu, semakin besar manfaat mekanisnya. Dalam istilah keuangan, operating leverage memperhatikan bauran relatif dari biaya tetap dan biaya variabel di suatu perusahaan.
Terkadang biaya tetap dapat ditukar dengan biaya variabel. Saat biaya variabel turun, margin kontribusi per unit akan meningkat sehingga margin kontribusi dari setiap unit yang terjual menjadi lebih besar. Dalam contoh tersebut, fluktuasi dalam penjualan memiliki pengaruh pada tingkat keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang mampu menurunkan biaya variabelnya dengan meningkatkan proporsi biaya tetapnya akan memperoleh manfaat dengan peningkatan yang lebih besar dalam laba saat penjualan meningkat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki proporsi biaya tetap yang lebih rendah. Biaya tetap digunakan sebagai leverage untuk meningkatkan laba. Perusahaan dengan operating leverage yang lebih tinggi akan mengalami pengurangan yang lebih besar dalam labanya saat penjualan turun. Untuk pengertian dari operating leverage sendiri adalah penggunaan biaya tetap untuk meningkatkan perubahan dalam tingkat laba yang lebih tinggi saat aktivitas penjualan berubah. Degree of operating leverage dapat diukur untuk tingkat penjualan yang ada dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba operasi seperti berikut. Degree of operating leverage sama dengan total margin kontribusi dibagi dengan laba operasi. Jika biaya tetap digunakan untuk menurunkan biaya variabel sehingga margin kontribusi meningkat dan laba operasi turun, maka degree of operating leverage meningkat dan menandakan adanya peningkatan dalam risiko. Menghitung degree of operating leverage. Semakin besar degree of operating leverage, semakin besar perubahan dalam penjualan akan mempengaruhi laba operasi. Karena fenomena tersebut, bauran biaya yang dipilih oleh perusahaan akan mempengaruhi risiko operasi dan tingkatan laba dari perusahaan tersebut. Contoh, Whittier berencana untuk menjual 1000 unit mesin pemotong rumput pada harga jual sebesar $400 per unitnya di tahun depan. Whittier memiliki biaya variabel per unit sebesar $325 dan total biaya tetap sebesar $45.000. Laba operasi pada tingkat penjualan tersebut adalah $30.000. Hitunglah degree of operating leverage untuk Whittier. Degree of operating leverage sama dengan total margin kontribusi dibagi laba operasi, sama dengan $400 dikurangi $325 dikali 1000 unit dibagi $30.000 sama dengan 2,5. Degree of operating leverage juga dapat digunakan untuk menghitung perubahan dalam laba operasi secara langsung yang disebabkan oleh perubahan persentase dalam penjualan. Perubahan persentase dalam laba sama dengan degree of operating leverage dikali perubahan persentase dalam penjualan. Misal, karena penjualan diperkirakan meningkat 40% dan degree of operating leverage untuk sistem otomatisasi adalah 4,0, maka laba operasi meningkat 160%. Karena laba operasi berdasarkan tingkatan penjualan awal adalah $125.000 dan laba operasi berdasarkan pada peningkatan tingkatan penjualan akan menjadi $325. Maka laba operasi ditambah laba operasi dikali perubahan persentase dalam penjualan sama dengan $125.000 ditambah $125.000 dikali 1,6. Menghitung pengaruh dari peningkatan penjualan pada laba operasi dengan menggunakan degree of operating leverage. Perhitungan ini memperlihatkan pengaruh dari degree of operating leverage dan perubahan persentase dalam penjualan pada laba operasi. Contoh, Whittier berencana untuk menjual 1000 unit mesin pemotong rumput dan memperoleh laba operasi sebesar $30.000 di tahun depan. Degree of operating leverage Whittier adalah 2,5. Perusahaan berencana untuk meningkatkan penjualan sebesar 20% di tahun depan. Diminta A. Hitunglah perubahan persentase dalam laba operasi yang diharapkan oleh Whittier di tahun depan dengan menggunakan degree of operating leverage.
Yang B, hitunglah laba operasi yang diharapkan oleh Witir di tahun depan dengan menggunakan perubahan persentase dalam laba operasi yang telah dihitung. Yang A, menghitung perubahan persentase dalam laba operasi dengan menggunakan degree of operating leverage. Perubahan persentase dalam laba operasi sama dengan degree of operating leverage dikali perubahan persentase dalam penjualan sama dengan 2,5 dikali 20% sama dengan 50%. Yang B, menghitung laba operasi yang diharapkan di tahun depan dengan menggunakan perubahan persentase dalam laba operasi. Laba operasi yang diharapkan sama dengan $30.000 ditambah 0,5 dikali $30.000 sama dengan $45.000. Sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan mencoba untuk memahami presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf banyak kesalahan. Tetap semangat, jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, and keep smile. Sampai jumpa besok di kuliah offline. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.